Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan, NIM 2281131705 dari kelas A35. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang media sederhana tiga dimensi, media realita, serta media model. Pengertian media sederhana dimensi. Media sederhana tiga dimensi adalah media yang memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi sehingga ia dapat dipegang. Selain itu, ia juga mudah digunakan. Bahan-bahannya mudah diperoleh dari lingkungan sekitar dan dapat dibuat sendiri oleh guru ataupun oleh siswa. Misalnya, benda-benda asli atau tiruan dari benda asli yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Kemudian manfaat media sederhana dimensi. Media sederhana tiga dimensi bermanfaat untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan karena ia dapat memberikan siswa pengalaman langsung atau semi nyata, memperlihatkan wujud asli dari objek yang dijelaskan, memperlihatkan suatu proses atau peristiwa sistem kerja, dan merangsang imajinasi siswa terhadap objek yang diamati. Nah, adapun memanfaatkan media realita. Media realita adalah segala bentuk benda yang terdapat di lingkungan yang nyata, yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, baik digunakan dalam keadaan hidup dan diawetkan. Media realita juga media yang berasal dari benda nyata atau benda sebenarnya yang dapat diperoleh dari benda-benda yang dekat dengan siswa serta dapat dijadikan media pembelajaran yang sesuai dengan proses pembelajaran. Misalnya, guru dapat mengajak siswa ke taman untuk melihat langsung tumbuhan yang dipelajarinya, atau guru dapat menggunakan contoh batu-batuan dan contoh tumbuh-tumbuhan ke dalam kelas untuk menunjukkan bentuk nyata dari apa yang sedang dijelaskan atau apa yang sedang dipelajari. Kemudian yang berikutnya, memanfaatkan media model. Media model adalah media pembelajaran tiga dimensi yang dirancang khusus untuk meniru, menggantikan, atau memperjelas benda yang sebenarnya. Nah, jenis-jenis media model dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, model padat. Model padat adalah media tiga dimensi yang memperlihatkan bagian permukaan luar suatu objek seperti bentuk yang sebenarnya agar dapat dilihat dari beberapa arah pandangan yang berbeda. Contoh media model padat adalah boneka, model bangun ruang, mainan, buah-buahan, miniatur candi, dan banyak lainnya. Kemudian yang kedua, model penampang adalah model yang menampilkan susunan bagian dalam suatu objek apabila permukaannya diangkat atau diiris melintang. Contoh model penampang adalah model penampakan lapisan bumi, gunung berapi, penampang pohon, penampangan manusia, penampang organ dalam hewan, penampang bagian bunga, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, model susun adalah media pembelajaran yang menggunakan penggunaannya dapat disusun, dibongkar, pasang, atau dipasangkan. Model susun juga didefinisikan sebagai susunan dari beberapa objek yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian yang penting dari objek itu. Model ini dapat berguna untuk memperkenalkan susunan dan ciri-ciri suatu bagian kepada siswa. Contoh model susun adalah puzzle, pecahan geometri, kartu kata, kartu bergambar,
flashcard, kemudian gambar berseri, model anatomi pada manusia, dan sejenisnya. Adapun yang keempat, model kerja adalah model yang menyampaikan informasi tentang proses atau sistem kerja. Penggunaan media model kerja sangat berguna untuk memudahkan siswa dalam memahami cara kerja suatu benda atau konsep karena ia dapat melakukan simulasi atau praktik langsung. Contoh media model kerja adalah model sistem tata surya, model gerhana, model jari-jari bangun ruang, model timbangan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, model Mutchkup adalah model penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang rumit sehingga mudah dipahami oleh siswa. Contoh model Mutchkup adalah model sistem peredaran darah, model penyaringan air, model sistem pernafasan, model jaringan listrik, model sistem irigasi, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang keenam atau poin yang terakhir adalah model diorama adalah sebuah pemandangan tiga dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Media diorama sangat berguna untuk menggambarkan suatu situasi atau kondisi yang terjadi di masa lampau dengan jelas dan kesan yang lebih hidup. Nah, dengan pemaparan yang barusan kami tampilkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa. Jazakumullah khairan wa jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.